sendiri. Apalagi ya soal? Mas, saya kesel nih, Mas. Kenapa? Masa bisa PC kok nggak bisa dipakai sih? Masa? Ya udah, coba nggak bisanya gimana? Coba lihat dulu. Oh, pantesan nggak bisa dipakai Mas. OS-nya aja belum diinstal. OS? Makan apaan tuh, Mas? Bukan makanan. OS itu operating system kayak Linux, Windows, Ubuntu, Mac. Nah itu jenis-jenis operating system. Oh alah, berarti kamu jangan harus dulu ya Mas? Iya. Tuh, coba cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan instalasi sistem operasi dan driver pada komputer. Sebelum kita melakukan sistem operasi atau menjalankan instalasinya, yang pertama harus kita siapkan adalah media instalasinya dan juga komputer yang akan kita install. Setelah kita menyiapkan dua alat tersebut, jangan lupa cek dulu komputernya apakah sudah menyala atau belum. Jika sudah, kita sambungkan media instalasinya pada komputer. Kemudian kita nyalakan komputernya. Saat komputer menyala, kita bisa langsung menekan tombol F12 pada komputer. Fungsinya adalah untuk masuk ke menu boot menu pada komputer. Untuk posisi F12 ini ya, tiap komputer posisinya berbeda-beda. Ada yang di F7, F8, F9, F10, ataupun F11. Jika kalian tidak dapat menemukan posisi F boot menu pada komputer kalian, kalian bisa menekan tombol F2 atau tombol del pada komputer kalian. Kemudian saat masuk ke menu BIOS, kalian bisa rubah posisi boot menunya. Untuk first bootnya kalian ganti ke media instalasi kalian. Untuk yang sudah masuk ke F boot menu, kalian di sini bisa pilih media instalasi kalian. Di sini ada keterangannya ya. Karena kita menggunakan motherboard tipe baru, kita akan menggunakan sistem instalasi UEFI. Di sini ada keterangan UEFI SanDisk Partition 1, yaitu sistem operasi ini akan dijalankan dari media instalasi ini dalam bentuk UEFI. Jika sudah, kalian bisa klik dua kali pada media instalasi ini atau klik enter pada keyboard kalian. Kemudian kalian nanti bisa tunggu sampai media instalasinya ini masuk ke menu instalasi sistem operasi. Nah, setelah tampilan media instalasinya terbuka seperti ini, kalian bisa lihat di sini ada 3 menu, yaitu menu bahasa. Di sini kita menggunakan bahasa yang sudah ada aja ya. Di sini kita menggunakan bahasa English United States. Kemudian di menu Time and Currency Format, yaitu pengaturan waktu. Di sini kalian boleh membebaskan untuk memilih waktunya berdasarkan yang sudah tersedia, atau kalian bisa mengganti dengan waktu di tempat kalian instalasi. Di sini saya menggunakan waktu Indonesia ya, agar format jam dan tanggalnya langsung berubah sesuai dengan tempat saya sekarang. Kemudian untuk keyboard dan input metodenya kita gunakan yang default saja, yang biasa kita gunakan yaitu US. Kemudian kita klik next atau kalian bisa klik enter. Kemudian di bagian menu tombol install now, kalian bisa klik lagi atau kalian bisa enter. Kemudian kita tunggu sampai menu berikutnya tampil. Sini kalian akan melihat pilihan operating system ya. Di sini ada Windows 10 Home, Windows 10 Home N, Windows 10 Home Single Language, dan banyak lagi jenis Windows-nya. Di sini saya akan menggunakan Windows 10 Pro yang akan kita pakai untuk proses instalasi ini. Dan saya akan menggunakan arsitekturnya yang Mali 64 bit. Kemudian kita klik next. Kemudian di sini ada agreement. Kalian boleh baca dulu. Kalian bisa scroll sampai bawah dan kalian baca, atau kalian bisa langsung centang di bagian I accept this term. Kemudian kita klik next. Kemudian di sini ada dua pilihan. Ada pilihan upgrade dan pilihan custom. Upgrade ini kalian gunakan jika kalian ingin mengupgrade sistem operasi yang sudah terinstall. Misal di komputer kalian sudah terinstall Windows 7 atau Windows 8, kalian bisa pilih menu ini untuk mengupgrade. Tetapi jika kalian ingin melakukan clean instalasi,
kalian bisa pilih menu di bawahnya, yaitu Custom Install Windows Only. Di sini kalian akan memulai sistem operasi atau melakukan instalasi sistem operasi kalian secara manual dan dari awal. Di sini saya akan memilih yang ini ya. Jadi sebelum kalian melakukan instalasi, kalian pastikan dulu bahwa media penyimpanan kalian di sini terdapat keterangan unlocked space. Karena jika di sini belum ada keterangan unlocked space, kalian harus pastikan dulu apakah di dalamnya ada data penting kalian atau tidak. Karena saat kita mau melakukan proses instalasi, semua data di drive atau penyimpanan kalian ini akan terhapus. Jadi pastikan untuk drive kalian terdapat keterangan unallocated space. Di sini kalian bisa lihat. Kemudian di sini ada total size-nya juga, dan di sini kalian bisa melihat jumlah media yang bisa kalian install di sini. Kemudian jika sudah, kalian klik new. Di sini ada size-nya, kita pilih saja langsung apply. Kemudian kita klik OK. Nah, secara otomatis Windows akan membagi partisi media penyimpanan kalian. Kalian bisa lihat di sini ada 3 partisi. Ada partisi 1, 2, dan 3. Partisi 1, 2 adalah partisi bawaan dari Windows-nya. Jadi kita tidak perlu apa-apakan lagi. Kemudian kita akan melakukan instalasi di drive kosong yang partition 3. Di sini kita lihat bahwa total size media penyimpanan yang paling besar. Kemudian jika sudah, kita klik next. Nah, dari sini Windows akan memulai proses penginstalan sistem operasi. Dari sini kita hanya akan tinggal menunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, kalian bisa lihat sistem operasinya sudah saja terinstall. Di sini saya akan klik restart now biar komputernya langsung restart. Kemudian komputer akan melakukan restart ulang. Di sini kalian hanya tinggal menunggu tampilan awal Windows muncul. Nah, ini adalah tampilan awal Windows yang sudah kita instalasi. Kita akan melakukan proses instalasi driver. Untuk prosesnya sendiri, ada 3 cara yang bisa kalian lakukan. Yaitu yang pertama, menggunakan CD driver bawaannya. Biasanya sudah tersedia dalam dus motherboard yang kalian beli pada komputer kalian. Kemudian yang kedua, kalian bisa menggunakan partisi pihak ketiga seperti driver pack seperti itu. Kemudian dengan cara terakhir yaitu dengan update driver menggunakan internet. Untuk contoh ini saya akan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu driver pack. Akan saya pasang dulu, media eksternal saya sudah terbaca ya. Kemudian saya akan buka ini. Nah, kalian bisa lihat kita gunakan 64 bit ya, sesuai dengan yang kita install tadi Windows-nya. Kita tinggal double klik di bagian sini yang ini isi drive. Di sini ada keterangannya application-nya. Kita double klik, kemudian muncul ini, kita klik yes. Kita tunggu aplikasinya terbuka. Dia lagi prosesnya membaca hardware. Nah, di sini sudah tampil ya. Kalian bisa lihat di sini dia akan melakukan penginstalan VGA. Kita lihat dulu list drivernya dengan cara klik start, kemudian kita klik kanan, pilih device manager. Nah, kalian bisa lihat di sini ada tanda seru. Ini adalah driver yang belum terinstall. Kita akan melakukan instalasi driver ini agar komputer kita berjalan dengan maksimal ya. Jangan lupa kita juga akan mengupdate driver untuk display agar tampilannya berubah ya. Kemudian ada di network juga agar berubah, kemudian di sound agar soundnya dapat berfungsi dengan normal, jadi tidak hanya ada suaranya saja. Di bagian ini sudah tercentang otomatis. Untuk driver aplikasi ini ya, kalian bebas menggunakan
versi apapun, jenis apapun yang menurut kalian mudah digunakan. Di sini saya menggunakan contoh isi driver ya. Kemudian kita centang ini, dua ini, sisanya dia sudah otomatis terbaca. Bagian mana saja yang sudah terinstall, kita klik install, tombol install, kita klik OK. Nah, di sini kita bisa tunggu ya proses instalasi drivernya. Aplikasi sedang bekerja untuk melakukan instalasi. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah berubah, di sini bagian sini juga sudah berubah. Kemudian kita lihat di bagian soundnya juga sudah berubah. Semua drivernya sudah terinstall. Kemudian di aplikasi ini kita klik OK, karena drivernya sudah terinstall semua ya. Jika sudah, langkah yang perlu kita lakukan adalah cukup merestart komputer kalian agar driver bisa mulai bekerja. Kita klik kanan, kita pilih ini, start. Proses instalasi driver sudah selesai. Demikian penjelasan mengenai cara instalasi sistem operasi driver. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.